Siapa Saya yang hampir cabut nyawa mirip-mirip. kalau di Muslim? Malaikat maut. Malaikat maut. Emang di Muslim ada malaikat maut? Iya, Israel. Malaikat Israel. Oh, kalau di Alkitab, kematian terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Karena kan dikatakan dalam Kejadian 3 ya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Jadi kalau di dalam ajaran Alkitab, manusia diciptakan itu untuk hidup selama-lamanya di Taman Eden. Menjadi wakil Tuhan berkuasa memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Tetapi kematian terjadi karena manusia menentang atau tidak taat kepada Tuhan dengan cara memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ya. Jadi tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya pasti engkau mati. Ayat 3, pasal 3, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan makan atau meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui baru waktu dan seterusnya. Wah, itu ya. Jadi itu dasarnya manusia mati, Pak Munir. Jadi kalau manusia mati, itu konsekuensi dari manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi konsekuensi dari dosa. Maka dikatakan dalam Alkitab, saya tunjukkan lagi ya, Roma pasal 3, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang berdosa. Sekarang Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 dikatakan begini. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas Pak Munir, jadi upah dosa adalah maut. Mengapa manusia mengalami maut? Kematian. Karena itu konsekuensi dari manusia sudah berdosa, jatuh dalam dosa. Jadi bukan iblis. Dan manusia mati Jadi, itu konsekuensi dari Allah menegakkan hukum. Hukumnya upah dosa adalah maut. nah, kesimpulannya siapa yang mencabut nyawa? Jadi bukan masalah mencabut nyawa. Di dalam Alkitab bukan masalah mencabut nyawa. Artinya Allah menegakkan hukum bahwa upah dosa adalah maut. Jadi semua manusia yang berdosa maka otomatis akan mengalami kematian. Jadi kematian itu adalah Allah adil terhadap hukumnya. Allah kasih terhadap manusia. Kalau manusia tidak mengalami kematian, maka manusia selama-lamanya hidup di dalam dosa. Bayangkanlah Munir ya, manusia saja sudah mati, banyak yang mati karena dosa. Dunia ini masih rusak, moral masih kacau. Apalagi kalau dunia ini tidak mengalami kematian manusia dalam dosa, maka kita tidak mengerti bagaimana dunia ini penuh dengan manusia-manusia berdosa. Nah, di situ Pak Munir. Orang yang mati itu mati sendiri apa memang gara-gara dicabut nyawanya oleh Tuhan? Loh, udah aku bilang tadi gimana sih Munir? Jadi keadilan Allah Kesimpulannya siapa? ditegakkan Kesimpulannya bagi siapa yang mencabut manusia. nyawa itu? Jadi keadilan Tuhan itu kan dinilai berdasarkan hukum. Hukum Tuhan apa? Upah dosa maut. Makan buah itu mati. Jadi manusia mati karena Allah menegakkan hukumnya. Itu pada esensinya. Sekarang pertanyaannya, kemanakah roh manusia yang mati? Nah, itu harus begitu pertanyaannya. Jadi Itu kemana roh dikliarkan manusia yang mati? Ada dua. Dikliarkan dulu yang membuat manusia mati itu siapa? Ya penjelasannya kan tidak seperti itu Munir. Makanya kalau penjelasannya siapa yang mencabut nyawa, yang gak kayak gitu cara belajar Alkitab itu Kalau belajar kami anak kan TK. jelas yang mencabut Oke, nyawa siapa adalah Allah kan gitu. yang mencabut nyawa adalah Allah. Mengapa Allah mencabut nyawa itu? Ya karena harus semuanya orang mati. Kenapa Tergantung manusia umurnya harus mati? masing-masing. Kalau nggak mati, gimana masuk surganya nanti kan? Loh, Gimana dia mau menjalankan buktinya, jadi pemeriksaan ini di Munir, akhirat? supaya itulah perbedaannya Allah kita dengan Pak Munir. Karena di dalam Alkitab manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya di Taman Eden. Untuk manusia berkuasa. Kalau kamu ditanya, siapa sih yang menghidupkan manusia, yang menciptakan manusia, gitu kan?
dan mematikan. Yang menghidupkan manusia kan Allah sendiri. Allah yang memberikan kehidupan. Jadi yang manusia mematikan, mati, Allah menegakkan hukumnya. Hukumnya adalah yang upah dosa mematikan adalah siapa? maut. Yang Ya mematikan Allah. siapa? Jadi segala sesuatu Yang peristiwa di mematikan dunia ini Allah. kan terjadi. Ya manusia mati ketetapan Allah yang ditegakkan. Jadi tujuan Allah bukan untuk mematikan manusia pada dasarnya. Tetapi Allah harus menegakkan hukum upah dosa adalah maut. Karena itulah maka manusia mengalami kematian. Itu penjelasan yang Alkitab nyatakan. Ya gitu dong, kan jelas yang mencabut nyawa Allah kan gitu. Loh, jadi artinya tidak hanya kita katakan begini ya. Siapa yang mencabut nyawa manusia? Allah, titik. Bukan begitu penjelasannya. Karena gimana muter-muter dulu gitu? Bukan, makanya kan ada kronologinya. Namanya belajar sejarah kan, penciptaan aku sampai enggak, manusia mati. Itu kan ada sejarahnya. yang bertanya itu enggak Ceritakan butuh dulu sejarah kronologi, Ben. itu. Bukan begitu Yang cara bertanya itu enggak belajar. butuh kronologi. Oh, enggak begitu. Namanya belajar Alkitab kan. Alkitab itu kan Masa muter-muter menceritakan dulu? latar belakang semuanya. Sementara ayatnya enggak ada kalau penjelasan kamu itu. Loh, Bahwa saya yang sudah mencabut katakan nyawa tadi, adalah Allah. jangan engkau memakan buah itu. Kalau kau makan, kau pasti mati. Kan sudah tadi, Pak Munir. Masa kau Berarti nggak lihat tadi? yang mencabut nyawanya itu buah berarti. Karena dimakan, Loh, bukan karena Allah berarti. kok nggak koneksi sama mau bicara, Munir? Sekarang ayatnya mana? Bahwa orang yang mencabut nyawa seseorang itu adalah Allah. Itu mana ayatnya di Bible? Aduh, parah loh, Munir. Kan nggak ada kan? Loh, kalau kayak gitu cara berpikirnya, ya terlalu cetek lah cara pikirmu, Munir. Ya kan gini Bang, orang yang bertanya itu nggak butuh itu namanya itu penjelasan sepihak. Tentu Lihat ya, kita cari dalil. tetapi pohon pengetahuan Nah, tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi kematian itu adalah akibat dari dosa. Dan ini sangat relevan dengan tadi Matius Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Maut itu kan kematian. Jadi yang mencabut nyawa Yesus siapa? Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Nah, sekarang kalau Yesus dia mati kan karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bunuh diri berarti itu. Nah, makanya Yesus kan katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lihat ya. Gimana orang sudah mati kok bisa menyerahkan waktu Yesus nyawanya? hidup kan? Enggak kok. Di salib itu enggak ngomong seperti itu. Cuma yang ngomong eli lama sabachthani itu aja omongannya. Berarti kamu ini kurang data. Waktu dia bilang Bapak aku nyerahkan nyawamu itu belum disalib itu. Ya justru karena itu. Masih hidup. Gimana itu? Masa seorang bapak tega menyuruh anaknya mati. Sedangkan Ibrahim aja waktu dibakar sama Namrud itu dilindungi. Loh. Sama kayak waktu mau menyembelih anaknya itu diganti oleh seekor kambing. Demikian pula waktu Quran menceritakan Yesus itu digantikan dengan orang yang diserupakan. Jadi Tuhan itu nggak mungkin mencelakai utusannya, itu nggak mungkin. Sedangkan Nabi Ibrahim aja yang bukan anaknya itu kan diselamatkan. Nabi Musa di kejaran Fir'aun itu diselamatkan. Bahasa apa ini, Lek? Bahas kematian, Bang. Ngeri, Bang. Ini temanya ini ngeri, kematian. Kematian dalam sumbu kacau. Lihat ya ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Di mana? Itu udah saya katakan. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dia memang, dia kan belum disalib waktu itu, Wen. Sedangkan dia waktu kronologis mati, waktu disalib. Itu nggak nyambung. Ini disalib ini, bro. Ayat Lukas 23 ini. Perkataan. Tarik ke bawah, Lek. Baca lah biar tahu dia. Tarik ke atas, atasnya.
Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3. Tuh di atas lagi kan itu masih disalib nih bersama yang dalam di atas itu loh. Di atas lagi sebelum ini. Atasnya lagi. Di atasnya itu. Yesus disalibkan tuh, disalibkan. Iya, Waktu itu jadi Yesus mati itu karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kenapa kalau Yesus bilang begitu? itu loh, waktu disalib, aku kenapa berkata dia pakai kepadamu. berteriak Eli Eli lama sabahtani? Ayo. Kenapa dia pakai Eli Eli lama sabahtani? Kalau dia Kan di memang dalam berbicara salib itu seperti kan ada 7 pernyataan Yesus, Pak Munir. Oh, habis Eli lama berteriak, sabaktani. habis berteriak Itu dia salah down satu gitu. pernyataan Yesus. Tapi pernyataan Yesus yang terakhir itu, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Baru Yesus mati. Waktu ini Ben, waktu dia ngomong gitu, apa seketika itu langsung mati gitu? Ya kalau kau lihatlah kronologinya kan ada ini. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan menutupi daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabib suci terbelah 2. Lalu Berarti Yesus jam sudah ada berseru. dulu ya Ben ya? Ben, berarti jam sudah ada dulu itu. Berarti jam sudah ada dulu. Siapa yang menciptakan jam itu? Sudah ada. Makanya dikatakan di sini kan kira-kira jam 12. Jadi kalau jam dulu sudah ada sebenarnya. Sebelum zaman Yesus pun sudah ada jam. Tapi jam itu bukan pakai seperti jam tangan. Bukan jam tangan, Pak Munir. Tapi jam dahulu itu menggunakan matahari. Ini hari, belum jam tangan, hari Senin, hari Minggu itu sudah ada berarti itu. Hari Minggu. Loh, hari kalau Senin, di Yahudi hari kan ada kalender Yahudi. Kau nggak pernah lihat kalender Yahudi ya? Kalender Yahudi sudah ada. Hari Sabtu. Makanya nanti kalau baca apa, gitu. Hari ke-13, bulan Tisbi, dan lain sebagainya, kan ada itu. Di kitab Keluaran kan sudah ada di zaman Musa bulan. Bahkan di zaman Mesir sudah ada waktu, Pak Munir. Cuman belum Nabi jam Muhammad tangan seperti aja. yang jam sekarang ini menggunakan apa? Di zaman Nabi Muhammad aja itu nggak ada hari bulan, itu nggak ada, Mas. Iya kan Nabi Muhammad apalagi kan ketinggalan zaman, bro. Oh, di zamannya Muhammad nggak ada hari. Terus menentukan hari Jumat gimana, bro? Nggak ada. Bahkan dikatakan hari Jumat itu akhir zaman. Gimana sih, aduh Pak ya, Munir. Lah terus perintah Jumat itu sholat gimana, Nir? Kau bikin aku malu-maluin kau, Nir. Iya. Jadi hari itu di zaman Mesir kuno sudah ada hari. Nah terus kok kenapa Nabi Muhammad berpuasa hari Senin, Nir? Cuman masalah jamnya itu jam tangan, jam memang ya ada, jam nggak ada. Tapi jam itu kan bisa menggunakan matahari. Iya Pak Munir. Di zaman saya kecil, Pak Munir, yang punya jam di kampung itu orang-orang tertentu saja di kampung saya dulu. Jadi kita lihat matahari, kalau pas matahari di atas kepala jam 12 katanya. Dilihat matahari udah agak miring, oh ini jam 3. Udah mulai matahari merah-merah, oh ini udah jam 6 pulang. Jadi Munir harus cerdas lah. Masa Munir ini udah berkumis atas bawah, masih kayak gini terus. Jadi itu Munir ya. Jadi mengapa manusia mati? Kalau Yesus mati kan karena memang dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan dia mati bukan karena dosa, tapi dia mati karena dia menanggung dosa. Berarti yang bukan Yesus yang mencabut nyawa, yang menciptakan itu. Yang mencabut nyawa manusia itu kan Allah menegakkan hukum. Sebagai konsekuensi dari hukum itu ditegakkan, maka Allah harus melakukan konsekuensinya, yaitu upah dosa itu adalah maut. Jadi itu Munir. Jadi berarti Munir di zamannya Nabi Muhammad nggak tahu jam ya? Kan nggak ada jam tangan kayak sekarang ini. Nah iya nggak tahu waktu dong, nggak ya berarti waktu nggak ada lah. Kok tahu dia? Ya nggak ada mungkin, karena kok tahu dia puasa setiap hari Senin. Kalau hari Senin itu hari Kamis Senin. Senin kan hari lahirnya Nabi Muhammad. Nah itu, kok bisa tahu? Ya? Kan klaim-klaimnya kan gitu, ulang tahun. Baru kok bisa tahu juga Pak Domba hari akhir zaman katanya hari Jumat.
Lah iya nggak tahu aku. Iya, karena Katanya maha waktu tahu, sudah Tuhan nggak itu ada. maha tahu. Jadi gini Karena gini Munir, bang, yang pertanyaannya namanya dari Tuhan itu kan mana masa tak maha tahu. Muhammad Tuhan itu kan maha tahu tahu. hari-hari Itu Tuhan yang kalau tahu dia tidak bang. mengenal waktu? Allah itu. Yang tahu itu Allah kan. Nah, Allah itu sudah tahu bahwasanya sekarang ini ada hari Jumat, hari Senin. Lah iya maksudku Allah maha tahu kan gitu. maksudku itu di zamannya Nabi kan nggak ada waktu. Oh waktu itu apa kata Nabi gitu? Allah berfirman, Lanjut dulu Muhammad Pak Domba Kecil ya. ini hari Senin. Ya bentar. Ini hari Yang Senin. Allah yang ini. Muhammad ini hari Kamis. Waktunya sunnah Rasul gitu. Ya, namanya Allah kok. Nah Allah iya kan maha makanya Allah tahu. berfirman gitu Dia toh. tahu Nabi bahwa bakal Nabi ada Muhammad hari tidak Senin, tahu Jumat, Sabtu kan. hari, lalu Allah memberitahu hari itu. Sekarang hari apa? Ya mungkin hari ada, tapi kalau bulan mungkin nggak ada, bulan Agustus, Januari. Oh iya kalau bulan nggak ada pun nanti repot juga. Kenapa ada bulan-bulan ditafsirkan, berarti tafsir semua ya, aslinya nggak ada ya. Enggak, karena nggak pakai itu bulan dari Ya hijriyah itu loh, berarti kan Masehi. nggak ada itu sebetulnya. Berarti diada-adakan. Itu kan hijriah itu sesudah hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah itu Ya, nggak nah ada. tahu berapa lama itu kok 1 hijriyah, 2 hijriyah tahunya dari mana? Ya sejak ini ya, hijrahnya Nabi. Jadi Nabi Terus hari itu Senin, waktu Selasa, lahir Rabu, itu Kamis, nggak ada Jumat. dikatakan Lah bulan iya, Munir gini Januari, loh. Februari itu nggak ada. Bagaimana Muhammad tahu kalau itu hari ulang tahunnya? Kan dulu kan ada Kalau pembahasan ulang Senin, tahun. Muhammad setiap Senin ulang ada. tahun Nah, berpuasa. ini ada. Enggak, yang aku maksud kalau yang nggak ada itu bulan. Yang nggak ada bulan lah. Iya kok tahu Muhammad sekarang hari lahirnya? Umpamanya ini hari Kalau Senin kan Senin. ada, Bang. Hah? Ada mungkin. Kalau hari mungkin ada. Lah iya katamu nggak tahu nggak ada hari. Muhammad tahu itu hari Senin dari mana? Apakah Ada Allah hari. Cuman membisikkan? kalau Apa malaikat yang bisikan? yang aku bilang itu kalau Nabi, jam yang kalau jam kayak dikasih zaman Allah, sekarang itu kan nggak ada. inilah hari lahirmu, maka berpuasalah gitu. Iya Atau kan Allah itu gimana, kan maha Munir? tahu. Iya, Allah itu Tuhan kan maha Maha tahu. tahu. Iya, anak kecil SD pun tahu itu. Nggak usah diulang-ulangi. Anak SD Ya itu loh udah enggak. tahu. Tuhan Tahu Maha apa? kuasa, Tuhan Maha tahu, Tuhan Ya udah, Maha kenapa kau tanya terus? mendengar, melihat, tahu semua anak SD. Nah pertanyaannya tentang hari itu loh. Kok bisa Nabi Muhammad tahu bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya? Ya kan memang dia dilahirkan hari Senin kok. Nah iya kok tahu hari Senin dari mana? Oh, hari ini kamu nggak tahu. Tidak ada. Loh, lah iya hari nggak ada, tapi dia tahu Senin. Ya kan hari ada. Hari Senin ada. Hari Yang ada nggak ada jam. itu jam. Yang nggak ada jam. Jam. Dari mana orang tahu kalau itu hari Senin kalau nggak tahu jam? Aneh Ya kamu kan nih. ada matahari, Bang. Ada matahari kan? Nah Kalau iya, matahari itu bukan jam. Itu bukan jam. pagi itu bukan jam 7. Pagi itu Nah, kalau Islam iya, itu hitungannya waktu dulu jam itu jam Munir jam menggunakan subuh matahari pagi. Munir. Bener enggak? Iya. Udah. Sekarang kalau lari ke sholat Ya. kalian akan bingung. Emang berarti Muhammad tahu sholat itu jam pas di mana, mengikuti matahari gitu. Iya, matahari lah. Setiap. Nah terus kalau malam tahu malam itu mataharinya di mana. Iya, matahari kan tenggelam kalau malam. Lah iya kan habis sholat maghrib. Maghrib itu kan menjelang petang. Lah isaknya, subuhnya tahu dari mana? Isaknya, Subuhnya tahu kan dari mana sebelum matahari terbit? subuh tahu juga.
kalau ada merah-merah ya kan di Oh, matahari belum muncul kok. jadi zaman dulu itu menggunakan ini tuh, Mbak, menggunakan benang. Benang. Nah, kalau benang itu udah kelihatan artinya benang ini Nah, warna iya putih berarti atau warna ada hitam. waktu, Tonir. Udah Tafsiran pasti. tentang waktu menurut zaman Nabi Muhammad ya seperti itu. Nggak tahu metodenya gimana. Kau jelaskanlah metodenya waktunya. Itu bukan Dia waktu jam. itu, waktu duha. Sekarang kan pagi katanya. Dulu itu Iya, duha. Duha itu jam, kalau menurut saya, menurut sekarang pagi. kau takiat terus, Munir. Intinya menurut Ustadz Munir di zaman Nabi tidak ada jam, tidak ada waktu ya. Terus tidak ada bulan, ya. Hari ada, Bulan nggak ada. Hari ada, Pak. Hari ada. hari ada, bulan tidak ada. Bulan itu belum, kalau Nabi lahir belum ada. Ya, tahun Makanya belum Nabi ada. waktu lahir itu dikatakan bulan tahun gajah. Karena apa? Iya, Karena waktu Munir. itu Jadi sama seperti gini, ada seorang Munir. raja. Iya, kalau namanya bulan tidak ada, tahun tidak ada, seperti manusia di sel di tempat gelap hanya kelihatan angin-angin angka di luar angkasa itu aja. Oh, ini jam 12 udah jam matahari segini. Oh, aku 1 hari ceret ditulis. Berarti gitu ya, Nabi Muhammad bawa kertas ya, ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, keenam, tujuh, puasa gitu ya. Ditulis sih gitu ya. Ya enggak lah, ngapain Nah, ditulis? ya dihitung, kalau nggak dihitung tahu dari mana hari Munir? Tahu dari mana bulan? Kalau di Kristen gimana itu cara membedakan jam? Itu kan sudah ada waktu di situ Munir. Kau makanya Gimana? belajarlah. Sekarang gini loh. Siapa yang menciptakan jam pertama kali? Aduh, jam pertama kali. Kau perkiraanmu jam dinding gitu. Tek, tek, Terus tek, dari tek. mana Iya. Lukas tahu kalau itu ada jam? Kan ada jam matahari Munir. Oh, tertulis di matahari gitu jam 3 gitu. Matanya video ini udah bayar. Kau coba googling dulu waktu matahari, sejarah waktu matahari itu kapan? Aku nanya kamu Jam googling matahari dulu apa baru waktu tahu. matahari itu? Kalau aku jelas, aku nggak ada jam itu dulu. Memang. Jadi para sahabat itu membedakan antara subuh dan malam itu melihat benang. Kalau udah ketahuan ini benang, warnanya putih apa hitam, nah itu udah pagi, udah subuh. Dilarang makan sahur. Kalau maghrib, nah, Masa di zaman Nabi nggak ada jam? nggak ada. Waduh, ketinggalan zaman lah berarti. Ya, memang nggak ada. Foto aja nggak ada. Pertanyaannya dari mana foto Yesus itu? Sedangkan kamera belum dapat. Loh, kalau itu memang kan diakui oleh gereja itu karya seni. Ya, kalau orang nanya ini palsu apa asli? Palsu. Waduh, palsu berarti. Kalau kata-kata palsu itu kan ngeri kan? Tidak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa itu benar-benar foto Yesus. Oh, berarti palsu berarti. Bukan masalah palsu. Enggak ada orang Kristen yang beriman bahwa itu adalah foto daripada Yesus. Itu harus dimantapkan. Kalau ini foto Paulus itu palsu juga. Yohanes. Erben, aku mau nanya nih. Itu anak cucunya Paulus, anak cucunya Yohanes, Markus, Lukas itu kemana? Siapa ya? Masa nggak ada keturunannya sampai sekarang? Kenapa, Munir? Anak cucunya Keturunannya Paulus? Yohanes, ya keturunannya Lukas, Markus. Itu kemana itu? Dia tidak tahu riwayatnya Pak Munir, karena kan
gereja kan dari tahun pertama sampai tahun 300-an kan mengenai penganiayaan. Iya, sampai tahun 300-an itu gereja itu teraniaya orang-orang percaya. Ya, berarti betul udah terputus karena Yesus itu hanya Iya, diutus untuk bisa bangsa Israel saja itu aja, enggak. terputus. Kenapa? Karena orang-orang Kristen kan mengalami penganiayaan. Murid-murid Yesus itu kan semuanya kan teraniaya. Yes. Yang disuruh beritakan sama Yesus itu Injil yang mana, Ben? Ya, Injil yang apa yang dilakukan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, itulah yang diberitakan. Oke, Ben. Kalau misalkan, Ben, ya penting menurut Yesus pengajarannya itu untuk disebarkan, tentu Yesus pasti nulis, Ben. Pasti menjadikan satu buah buku atau kitab. Kan makanya kan murid-murid kan menulis itu. Bukan Yesus yang menulis. Mana? Ya, bukan murid itu, Ben. Pernah nggak? Kan itu hasil penelitian katanya, bukan dari Yesus lah. Loh, jadi gini tentu di Pak zaman Munir Yesus ya. itu sudah ada tulisan. Contoh ya. Kalau saya sejaman dengan Soekarno, kemudian saya dekat dengan Soekarno, dan Itu saya asli. tulis cerita tentang Soekarno, Asli. apakah itu bisa Asli diterima? Asli, iya, itu yang wajib. Enggak, bisa diterima enggak itu, Munir? Iya, wajib, bukan hanya bisa, wajib. Nah, saya ketika baca buku sejarah bercerita tentang Soekarno, saya percaya itu benar. Kenapa? Karena ditulis oleh orang yang kompeten, yang punya kapabilitas untuk Tahu dari mana dia? menyaksikan. Sekarang saya Tahu dari kasih mana tahu sama dia? Munir. Yohanes murid Yesus, Matius murid Yesus, Markus dan Lukas itu murid Yesus dari 70. Dan mereka hidup bersama-sama. Paulus itu sejaman dengan para rasul. Tulisan Paulus itu dikonfirmasi oleh Rasul Petrus, ajarannya. Petrus itu pemimpin. Jadi semua ada sejarahnya, ada historis yang bisa dipertanggungjawabkan Pak Munir. Jadi bukan asal dipercaya. Justru kalau kita kembalikan ke Quran, nggak ada Quran yang ditulis pada zaman baginda Nabi. Bahkan penemuan baru-baru ini yang membuat Manahem Ali marah itu, ada penemuan naskah Quran lebih tua daripada baginda Muhammad. Jadi tidak ada saksi atau bukti bahwa yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah firman Allah. Yang tahu hanya Nabi. Ya, yang di 4 kanonik itu yang waktu ada sudah enggak, ada di tunggu zaman dulu. Yesus, ya? Kalau kalian mengatakan yang katanya siapa itu, siapa yang banyak mulut itu laporkan saya itu otak dodol, bro. Karena apa? Dengar dulu. Dikatakan. Berarti Tunggu dulu, belum selesai aku. 4 kanonik itu tidak ada di zaman Yesus, ya, Domba? Apa? Ya. Yang 4 kanon itu sudah ada di zaman Yesus, sudah pernah enggak ada Yesus. lah. Jadi gini, Munir. Ya udah, kenapa kau bilang itu? Lah iya, jadi kan itu kan murid-muridnya saksi hidup. Nah, yang murid-murid ini menulis bukan hanya sekedar nulis. Lukas membuktikan bahwa apa yang diajarkan para murid itu benar. Dengan dia yang dikatakan kitab wartawan itu meng-cross check semua itu ke lapangan, ternyata benar. Bukan hanya sekedar ucapan murid-murid. Nah, pertanyaannya, dalam Al-Qur'an siapa yang cross check? Benarkah apa yang dikatakan Nabi Muhammad adalah firman Allah? Tidak ada, Munir. Jadi tunggu dulu, iya. Jadi kalau Al-Quran itu klaimnya Nabi Muhammad. Benar nggak? Jadi kata Erben, Bang. Kata Erben, yang 4 kanonik itu adalah hasil tulisan murid Yesus yang bertemu langsung. Iya, benar. Kan gitu. Nah, kitab Yesus waktu itu Taurat apa PB? Taurat lah. Taurat lah. Kenapa Erben mengaku bahwasanya itu adalah hasil tulisan yang bertemu dengan Yesus? Hasil tulisan bertemu dengan Yesus gimana? Hasil tulisan orang yang bertemu dengan Yesus, yaitu Matius dengan Petrus. Matius, Petrus, Yohanes, itu kan murid-murid Yesus. Murid Yesus yang melayani bersama Yesus kan? Itu yang saya bilang tadi. Kau ajari dulu dia sampai ilmu TK dulu deh, biar masuk.
Berarti kitab Matius dan Petrus itu sudah ada di zaman Yesus. Nggak ada yang ngomong kayak gitu sudah zaman waktu Yesus ada kitab yang nggak ada. Ya apa sih? Kok bertemu kok kitabnya belum ada itu gimana itu? Lu kan muridnya, Der. Ah, ini tentu kan nulis. Ya kan? Hah? Belum ditulis, Kenapa kau bilang tadi? Loh, Belum ditulis. Waktu Yesus sudah bangkit naik ke surga, ya toh, berapa tahun kemudian dituliskan itu. Ah, berarti tanpa sepengetahuan Yesus. Iya, nggak tahu Yesus kalau dikatakan apakah murid-murid menuliskan itu tahu nggak tahu. Kan Yesus sudah naik ke surga. Kalau menurutmu saksi Berarti mata, tunggu dulu. ajaran Kalau Yesus itu sudah dihilangkan semua. Tunggu dulu. Kalau Ajaran Yesus itu sudah dihilangkan pikiranmu, semua. kalau pikiranmu Yesus itu masih manusia, tidak. Dia sudah naik ke surga. Atau 10 jadi hukum apakah Taurat, 360 mispot sudah diganti dengan hukum kasih. Itu masuk akal nggak itu? mau masuk akal? Sekarang kau tanya, sekarang aku gini aja. Hukum Taurat itu apa? Islam tidak pernah mengajarkan hukum banyak, Taurat. Bang. Apa hukum Taurat? Banyak. Apakah Islam tahu hukum Taurat? Termasuk Islam yang tahu dilanggar oleh Edo. Tunggu dulu. Edo Apakah Islam mengenal hukum Taurat? Apa, Pak? Apa boleh? Ayo, Nir, jawab Boleh, dulu. ada. Apakah umat Islam mengenal hukum Taurat? Ayo, kenal enggak? Umat Islam kenal enggak hukum Taurat? Ayo, apa nama lagi, Pak? Nah, iya, aku mau tanya, apakah umat Islam mengenal hukum Taurat? Kata mengenal ini dari Quran dan hadis. Hukum di Islam, hukum Taurat itu lebih lengkap daripada hukum. Iya, aku tanya, umat Islam percaya enggak hukum Taurat? Percaya banget. Percaya dari mana kalau percaya bahwa ada di Al-Quran banyak, di Al-Quran mana? Tunjukkan hukum Taurat di Quran. Pengen tahu aku ya, tunjukkan. Wah, banyak. Banyak mana? Biar ku kritiki kau di sini. Ya, pesan lagi nih sama polemikus itu ya. Tenang. Datang ke sini gua bantai, bro. Kalau ke tempatmu, bro, kau pancing-pancing orang Kristen supaya bisa mengeluarkan hinaan. Kalian hina-hina Kristen supaya orang Kristen menghina. Nanti setelah orang Kristen menghina, kau laporkan. Udah, kau tunjukkan dulu ayatnya. Aku mau intermezzo dulu. Kau tahu intermezzo dulu. Ini masih mengerjakan sesuatu. Nanti kau sabar. Tidak ada, Munir. Kau carilah dulu. Kau ketiklah di Google. Gampang. Kau jangan banyak kali alasan sibuk. Kau tanya. Yesus. Kalau kau ditanya sibuk. Kalau kau bertanya nggak sibuk. Sebentar lagi. Yesus mengatakan, barang siapa mentaati aku, dia akan mengikuti segala yang aku kerjakan. Kamu malah diganti dengan hukum kasih, hukum kasih karunia, kata. Usah kau lompat-lompat. Barang siapa yang kalau mau lompat-lompat, salah kau dialog sama aku. Kau cari yang orang-orang TK, SMP, SMA yang belum tahu. Ya, kau jawab dulu, apakah umat Islam mengenal hukum Taurat? Ini PR-ku habis ini 1 jam 5 menit. Sekarang kau jawab pertanyaanku. Aku bisa buktikan kau melanggar hukum Taurat. Apa itu? Nah, kamu taat nggak kepada Paulus? Loh, dari Paulus itulah aku mengenal Yesus Kristus. Nah, taat nggak? Taat gimana sama Paulus? Taat nggak? Kan kata Nabi Muhammad, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk surga. Taat sama Paulus, aku taat apa, bro? Nah, taat nggak? Loh, beda. Jadi gini ya. Loh, menghormatilah para rasul. Masa para rasul nggak dihormati? Jadi kamu jangan nyalahkan Islam yang mentaati Nabi Muhammad dan menghormati Nabi Muhammad. Loh, itu urusan Islam, ngapain gue nyalain, bro? Kan kalau gini ya, Nir, dengar Munir. Sampai mati pun, kalau umat Islam ngatain kepada orang Kristen bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tidak akan diterima, Munir. Kalau umat Kristen menerima
bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, otomatis dia sudah murtad. Nah, yang nabi terakhir siapa berarti? Enggak ada nabi terakhir. Siapa? Kalau Muhammad. kamu merujuk siapa nabi, Yesus nabi, Yesus raja, Yesus imam. Iya. Jangan Terus kau siapa yang katakan nabi Paulus terakhir? adalah nabi, bukan, ya rasul. Dia punya karunia kenabian. Kata Yesus apa? Apa? Kata Yesus, nabi Apa? itu, rasul itu, dia akan mengaku Mesias, nabi palsu itu, dan akan mengajarkan segala sesuatu dan yang mengatasnamakan Allah yang Bapa yang di surga, Allah Bapa. Kau ngomong apa sih ini? Ngomong yang jelas. Kau PR-mu satu dulu, Ya. tunjukkan dalam Al-Quran ada hukum Taurat. Ya oke nanti. Bentar. Iya, sampai kiamat kau cari nggak ada itu. Kata Paulus, akulah Kristus katanya. Hah? Bentar kata Yesus. Kata Paulus, akulah Kristus. Loh, di mana itu nih? Aku perlu dengar nih. Coba nih. Kamu nanti ya. Nanti. Ayo, jangan kau kayak gitu. Ini live ini. Ternyata maunya cuma ngomong doang. Bertakiyah nggak jelas. Tadi di Iya jalan lah. soalnya nih. Nanti Tunjukkan dalilnya Munir ya. ya mungkin. Jadi Aku kasihan aku di atas mobil soalnya nih. Aku nyetir mobil ini soalnya. Mau di atas mobil, di atas anu ya nanti lah, kau jangan diskusi dulu. Nanti kau tanya dalil nggak ada. Nanti aku kalau pegang HP sambil nyetir gimana? Ya, jadi gini aja lah, aku mau intermezzo dulu. Siapa lah yang anu laporkan saya bahwa Injil itu adalah kitab wartawan ya. Siapa itu? Rizky ya nama? Rizky. Iya. Nah, ya, ini kau Rizky, kau dengarkan ya. Kalau kau mau katakan seperti itu, terserah kau. Ya, tetapi dari bukti dari surat Lukas itulah, itu surat dari hitungannya tulisan yang dia dapat dari orang-orang sejaman dengan Yesus. Bagaimana Yesus, seperti apa Yesus, apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, apa yang diberikan mukjizat, tentang keberadaannya memang ada. Tertinggi ini katanya apa? Pak Bombom. Siapakah saksi? Pak Bombom. Siapakah saksi? Pak Bombom. Ya, siapakah saksi bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad adalah firman Allah? Tidak ada kan? Pak Bombom ya, kata Pak Bombom. Kalau Pak Bombom kan tertinggi ini. Jadi jangan salahkan orang kalau mengatakan bahwa Al-Quran adalah klaim Nabi Muhammad. Karena tidak ada orang yang membuktikan bahwa apa yang dikatakan Nabi besar Nabi Muhammad ini ya benar adanya. Miring. Nah, iya karena para sahabat pun tidak pernah mendengarkan malaikat itu. Ya toh? Beda dengan para nabi. Semua pernah melihat kekuasaan Tuhan itu bagaimana. Apalagi Musa, woi, mereka melihat sendiri. Gitu. Jadi itu buat jawaban si mulut besar ya. Kalian umat Islam mau menggoncangkan Alkitab nggak bisa, bro. Keempat Injil ini saling menguatkan. Ya. Dan tulisan yang di luar Alkitab pun sama, ada juga. Tirtini ini apakah di Al-Quran? Adakah yang menyatakan tentang kisah Nabi Muhammad? Yang seperti apa? Tidak ada. Dan lucunya lagi Munir, si Rizky yang mengatakan bahwa Injil atau Biblos yang dikatakan itu adalah kitab wartawan. Kenapa kalian ngemis-ngemis garuk-garuk Alkitab kami, Biblos kami?
untuk membenarkan nubuat tentang Nabi besar Muhammad. Ada apa dengan kalian? Nah, kalau udah kalian katakan palsu, ya sudah palsu. Jangan kau comot-comot. Kalau kau bilang sudah sampah, jangan kau ambil Bukan lagi. palsu, Bang. Gini, bukan palsu. Jadi kalau Kalau hasil bukan palsu, penelitian asli. itu, Lawannya kalau bukan hasil palsu, penelitian asli itu, Munir. Nah, bentar dulu. Kalau hasil penelitian itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nggak 100% Nah, benar, nggak 100% salah gitu. berarti bimbang kan? Kok Nah, bimbang? Memang umat hasil Islam penelitian, mana yang nggak kecuali itu bimbang? firman Tuhan. Kecuali Semua itu firman bimbang. Tuhan, baru nggak boleh salah. Sekarang aku tanya, biblosku ini yang kau baca itu benar atau palsu? Bisa jadi benar, bisa jadi palsu. Bang, nah bisa benar, bisa palsu. Kalau Berarti palsunya bimbang. palsu. Berarti bimbang kan kau? Kalau palsunya palsu. Palsu bukan Palsu. berarti salah. Oh, Palsu bukan berarti salah. palsu bukan berarti salah. Hmm, Nah, terus iya. gimana kau bahasakan palsu Kalau itu? menurut kamu, contoh, walaupun kitab kamu itu bukan Al-Quran, tapi tidak ada satupun yang menunjukkan dalil bahwa Yesus itu Tuhan. Tetap saja dia mengaku Yesus utusan. Tuhan, bro. Yesus disembah pun tidak melarang. Yesus disembah loh. Jangan sembah. Kalau seorang nabi disembah, lalu dia bersujud ke nabi itu, sebetulnya seorang nabi harus melarang. Tidak patut kau sembah, sembahlah Allah saja. Kan begitu, Munir. Ya, betul. Ya, Kamu kenapa nyembah Yesus? Loh, aku nyembah Yesus. Kamu apa gila permanen? Loh, kata Bang aku Juma. nyembah Yesus, Munir. Yesus nyembah Allah. Nah, sekarang kamu berdoa di dalam kamar, ya kan? Kamu berdoa di dalam kamar, Yesus berdoa di taman. Itu kan beda banget sama Yesus. Terus Yesus hanya doa di taman gitu. Kalau berdoa ke taman tuh gitu. Yesus kalau berdoa sujud ke tanah, kamu berdoa di dalam kamar, nutup pintu. Di mana Yesus sujud berdoa yang berat yang naik ke gunung itu? Dia sujud. Waktu menyelamatkan Lazarus. Kenapa menyelamatkan Lazarus? Itu kan berdoa dulu. Dan waktu mau disalib. Bukan sholat kan? Peluhnya seperti. Bukan sholat toh. Kan berdoa. Kan di luar ruangan itu kalau berdoa. Iya. Kamu di dalam kamar katanya. Tapi ke gereja gimana? Di gereja juga berdoa. Perintahnya kan di dalam kamar kata Paulus. Aduh, otakmu kok meli. Sekarang Nabi Muhammad itu sholatnya di mana? Di lapangan apa di masjid? Dalam ruangan? Munir, terus yang nyuruh kalian sholat di masjid siapa? Bikin bangunan tuh siapa yang nyuruh, Munir? Makanya otakmu diperbaiki dulu, Munir. Kok asal ngomong, tapi kalau udah dilemparkan kok bingung. Kenapa kok diam, Munir? Kalau mau jadi polemikus, yang cerdas ditulis dulu. Oh, nanti aku kalau tanya ini dibalikkan gimana ya? Bukan asal ngomong, Munir. Bahaya. Nanti aku kan kapan masuk ke CCC, aku kasih pertanyaan. Teriak-teriak di situ nanti. Langsung ngata-ngatain Yesus nanti. Tanya Yesus. Bosan tanya Yesus. Capek. Mana kau Munir? Kau diam kau? Ya? Mic-nya dihilangin. Ya sudahlah, dia sudah KO. Kena di mana Nabi Muhammad mengatakan kalau bersolat itu harus di masjid, di bangunan. Orang bangunan masjid kan belum ada zaman Baginda kan? Ya itu. Dia kan tadi kan tanya tentang Kristen gereja, tapi lucunya Allahnya berkata yang berdoa di gereja-gereja. Nah, nggak tahu aku tanya ini. Si Munir ini melawan Allahnya. Heran kita lihat apa ini Munir ini dan kawan-kawannya. Di mana orang Kristen ibadah di gereja katanya, tapi di kitabnya sendiri ada mengatakan orang beribadah di gereja, kan lucu. Ya, jadi jawabnya gini aja, kau tanya sama Allahmu.
Kenapa Allahmu katakan gereja-gereja? Itu gereja tempatnya siapa? Itu aja. Kau tanya sama aku, kau jelaskan pun kau gak percaya. Kau tanya aja sama Allahmu. Bisa jawab nggak dia? Mungkin ditokoki sama dia. Bandel kali kau. Banyak kali cincongmu tapi kau ngomong asal sembarangan. Kau baca Qur'anku, firmanku. Debat tok. Tapi kitabnya nggak pernah dipelajarin. Ini gitu marah nanti. Iyalah. Jadi kalau tentang Kristen, Allah memang tidak tahu Munir. Yang tahu dia gereja. Mau ngomong Kristen itu takut Mir. Karena merujuk ke Kristus. In the name of Jesus. Penuh kuasa. Allah mau takut. Bahaya itu. Jadi bukan framing loh. Ini bukan ngapa-ngapain. Tunjukkan ayatnya kalau Allah ya kenal dengan berani berkata Kristen dalam dia berfirman. Nggak berani. Nggak tahu kenapa. Ya tanyalah sama Allahmu, aku nggak tahu. Tapi kalian umat Islam, kenapa nyindir-nyindir Kristen? Bingung aku jadinya. Munir kabur, gak biarin kabur. Kan masih live ini, nggak di live-in. Nah, direkamnya, boleh live-in biar batang semua itu polemikus itu. Baru mau aku live-in Munir kabur. Aduh. Jadi pesanku lagi untuk penonton Urban Channel yang tercinta, 3 yang kalian harus pahami. 3 ini adalah alat jaring umat Islam kepada Kristen. Pertama, Tuhan kita sama. Itu hati-hati. Kalian umat Kristen harus nggak berani katakan Tuhan kita berbeda. Harus. Kalau kalian masih bertanya-tanya tentang masuk kalian ke CIA, biar kami jelaskan kenapa Tuhannya Kristen sama Islam berbeda. Ya, ini untuk umat Kristen, bukan umat Islam. Kalau umat Islam yang panasan, silakan datang, nggak apa-apa. Ya, ya, boleh dong. Tentang Yesus dan Isa, Boleh dong. berbeda. Jangan mau kalian disamakan bahwa Isa adalah Yesus, jangan mau. Katakan berbeda. Kalau sempat kalian katakan sama, masuklah kalian ke jaring mereka. Tak lama lagi kamu mu'alaf. Tak tahu Quran kau langsung mu'alaf. Heran aku juga. Yang ketiga, penting ini. Bukti nyata ini. Dari kisah Adam sampai Yesus, tidak ada yang sama. Berbeda. Jadi, jikalau sudah berbeda seperti ini, apakah kalian umat Kristen bisa menyatakan bahwa Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam sama? Pikirlah sendiri. Kalau masih penasaran, masuk kalian ke Zoom CIA. Biar tambah ilmu keimanan kalian. Bukan begitu kawan-kawan? Setuju. Iblis